Renungan Harian GBI IFLC Tangerang, Senin, 18 Mei 2026. Tema: Hati Nurani yang Murni. Menjaga hati nurani tetap murni di hadapan Allah. Pembacaan firman. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Pembahasan. Pada mulanya, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Manusia diciptakan untuk hidup dalam kekudusan, kebenaran, dan persekutuan yang indah bersama Allah. Tidak ada penderitaan, ketakutan, ataupun rasa malu. Namun semuanya berubah ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Melalui ketidaktaatan Adam dan Hawa di Taman Eden, dosa masuk ke dalam dunia dan merusak hubungan manusia dengan Allah. Dosa adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Dosa bukan hanya tentang melakukan kejahatan besar, tetapi juga tentang hati manusia yang memberontak terhadap Tuhan. Ketika manusia hidup dalam dosa, manusia mulai menjauh dari Allah dan lebih memilih mengikuti keinginannya sendiri daripada hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Selain merusak hubungan dengan Allah, dosa juga merusak hubungan dengan sesama. Banyak pertengkaran, kebencian, ketidakjujuran, pengkhianatan, dan kekerasan terjadi karena manusia hidup dalam dosa. Dosa membuat manusia lebih mementingkan diri sendiri daripada mengasihi orang lain. Karena itu dunia dipenuhi dengan berbagai bentuk kejahatan dan penderitaan. Karena keadaan itu, hati nurani yang dipengaruhi oleh dosa, sehingga manusia tidak lagi peka terhadap kehendak Allah. Akibatnya, hati nurani manusia menjadi tidak murni. Hati nurani yang tidak murni membuat seseorang kehilangan kepekaan terhadap suara Tuhan. Orang dapat mengetahui kebenaran, tetapi memilih mengabaikannya demi kepentingan pribadi. Lama-kelamaan, dosa yang terus dipelihara membuat hati menjadi keras. Yudas Iskariot menjadi salah satu contoh dalam Alkitab tentang hati nurani yang tidak murni. Ia hidup dekat dengan Yesus Kristus, mendengar pengajarannya, bahkan melayani bersama murid-murid lain. Namun hatinya dikuasai oleh ketamakan dan dosa, sehingga ia tega mengkhianati Yesus demi uang. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang dapat terlihat rohani di luar, tetapi memiliki hati yang tidak murni di hadapan Allah. Karena itu, hati nurani yang tidak murni membuat hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Namun kasih Tuhan selalu membuka jalan pemulihan bagi manusia. Allah rindu memulihkan hati nurani yang kotor menjadi bersih kembali. Melalui pertobatan yang sungguh-sungguh dan iman kepada Yesus Kristus, manusia dapat mengalami pembaharuan hati. Roh Kudus bekerja menyadarkan manusia akan dosa, menolong manusia meninggalkan kehidupan lama, dan membentuk hati nurani yang peka terhadap suara Tuhan. Dalam Amsal 4:23 menunjukkan bahwa setiap orang percaya harus menjaga hati nuraninya tetap murni di hadapan Tuhan. Menjaga hati nurani yang murni bukanlah sesuatu yang terjadi secara instan, melainkan proses seumur hidup bersama Tuhan. Setiap orang percaya harus terus belajar hidup dekat dengan Allah agar hati tetap peka terhadap suaranya. Oleh sebab itu, hati nurani yang murni akan membawa seseorang hidup dalam damai sejahtera, memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, dan menjadi terang di tengah dunia. Perenungan. Apakah saya telah menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan di pagi hari ini? Apakah hati saya masih peka terhadap teguran Tuhan, atau mulai terbiasa dengan dosa-dosa kecil yang saya lakukan setiap hari? Jika Tuhan memeriksa hati saya hari ini, apakah Ia menemukan hati yang murni dan berkenan di hadapannya? Penerapan. Pesan pada hari ini, menjaga hati nurani yang murni dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang memilih berkata jujur walaupun sulit, ia sedang menjaga hatinya tetap bersih di hadapan Tuhan. Saat seseorang menahan amarah, mengampuni orang yang menyakiti, atau menolak melakukan dosa walaupun tidak ada orang yang melihat, disitulah hati nurani sedang dilatih untuk tetap peka terhadap suara Tuhan. Quotes. Orang yang dekat dengan Tuhan akan memiliki hati yang lembut, peka, dan mudah dibentuk oleh Roh Kudus. Doa dan permohonan. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini, mengajari kami untuk selalu memiliki hati nurani yang murni di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pedoman. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1:8